Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya adik-adik semua. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena ya, jilid 3C ya, kita masih di jilid 3C, tema 6 energi dan perubahannya. Dan kali ini kita sudah masuk di subtema 3 ya adik-adik. Ya, kita masuk subtema 3, nanti kita bahas untuk ayo berlatih dari pendamping pembelajaran 1 ya. Dimulai pendamping pembelajaran 1 dan pendamping pembelajaran 2 untuk video kali ini. Oke, langsung aja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu pendamping pembelajaran 1 ya, tema 6 subtema 3 ya, energi alternatif ya. Di sini ada bacaan ya, Dek. Coba kita baca terlebih dahulu. Kekayaan energi alternatif di bumi. Jika penduduk bumi terus meningkat, hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil. Ketersediaan energi fosil sangat terbatas. Untuk itu diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini ya. Sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif diantaranya energi angin, matahari, dan energi air. Energi bayu, ya energi bayu itu angin ya, dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Energi air dimanfaatkan untuk memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Energi alternatif juga dapat berasal dari makhluk hidup, misalnya biofuel dan biogas. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti minyak tanaman jarak, pagar, dan kelapa sawit. Biogas merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup. Nah, setelah membaca teks kekayaan energi alternatif di bumi, kerjakan soal berikut. Nomor 1, tuliskan 3 kata penting berkaitan dengan teks tersebut. Oke ya, di sini sudah saya tuliskan 3 kata penting ya. Yaitu ada energi alternatif ya, kemudian ada biogas dan juga biofuel ya, biofuel. Kemudian pertanyaan kedua, tuliskan informasi berdasarkan kata-kata khusus tersebut ya. Dari kata-kata khusus ini informasi yang didapatkan ya, energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Yaitu sumber daya alam yang termasuk energi alternatif ya, ini ya, contoh energi alternatif ya, berarti sumber daya dari informasi tadi dari bacaan ya. Jadi sumber daya alam yang termasuk energi alternatif itu diantaranya ada energi angin, energi matahari, dan juga energi air. Nah itu tentang energi alternatif ya. Kemudian yang kedua, biogas ya. Biogas merupakan sumber energi gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup. Yang ketiga ada biofuel ya. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati. Itu ya informasi yang kita peroleh ya. Jadi yang pertama energi alternatif itu contohnya apa, kemudian biogas itu pengertiannya apa, dan biofuel itu pengertiannya apa. Kalau pengertian dari energi alternatif sendiri adalah energi pengganti energi yang berasal dari fosil ya, yang tentunya kalau kita gunakan terus-menerus akan habis. Makanya kita cari energi alternatif yang tidak akan habis. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Agar kamu lebih memahami teks kekayaan energi alternatif di bumi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang A, mengapa energi alternatif sangat penting untuk kehidupan? Ya, jawabannya adalah ya, ini ya. Karena ketersediaan energi fosil sangat terbatas ya, sehingga diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus. Ini untuk yang A ya. Oke, kemudian yang pertanyaan yang B, apa kelebihan energi alternatif dibanding energi fosil? Ya, kelebihannya adalah dapat digunakan terus-menerus. Ini kalau energi alternatif ya, jadi tidak akan habis ya. Contohnya energi air ya, itu kan ada siklus air sehingga dia tidak mungkin habis.
Kemudian untuk pertanyaan yang C, bagaimana cara pemanfaatan energi alternatif angin? Nah, pemanfaatan energi alternatif angin itu apa ya? Jadi dimanfaatkan untuk memutar kincir angin pada pembangkit listrik. Kemudian pertanyaan yang D, mengapa energi alternatif bersifat ramah lingkungan? Ya, karena berasal dari alam ya dan dapat diperbarui sehingga ini ramah lingkungan. Kemudian yang E, apa yang dimaksud dengan biofuel? Ya. Biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti minyak tanaman jarak, pagar, dan juga seperti minyak tanaman jarak pagar. Maaf ya, ini membacanya harus jadi satu ya kata ya, minyak tanaman jarak pagar dan kelapa sawit. Ya, ini adik-adik mungkin untuk yang nomor 3 kalau mau disalin terlebih dahulu ya bisa di pause. Ya, kemudian ini untuk yang nomor 1 dan nomor 2 bisa di pause terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya adik-adik. Di halaman untuk 151 ini praktek ya. Bisa dibuat sendiri untuk membuat kincir angin dari kertas ya. Atau apa ini ya, membuat layang-layang ya kayaknya. Oke, karena ini praktek ya. Selanjutnya di halaman 153 ini muatan pelajaran matematika. Nomor 1, perhatikan kegiatan Beni di bawah ini. Lengkapi tabel dengan lama waktu setiap kegiatan. Oke, saya lipat terlebih dahulu ya adik-adik. Iya. Yang pertama, sarapan pagi ya. Waktu mulai pukul 6, waktu selesai pukul 6.15. Lama kegiatan berarti kita cari selisihnya ya. Dari 6.15 kita kurangi dengan 06.00 ya, 15 menit lamanya. Kemudian perjalanan dari rumah ke sekolah Beni dengan naik angkutan kota. Berangkatnya itu jam 6.30 dan sampai di sekolah ya ini jam 6.50. Maka lama kegiatannya berapa menit ya? 6.50 dikurangi dengan 6.30 hasilnya adalah 20 menit. Kemudian yang ketiga, bermain bulu tangkis di halaman sekolah dari jam 7.10 sampai 8.15. Kita cari selisihnya ya. 8.15 kurangi 7.10 hasilnya adalah 65 menit ya, atau 1 jam lebih 5 menit ya. 1 jam itu 60 menit ya adik-adik. Kemudian nomor 4, membuat kerajinan tangan kincir angin kecil. Nah, dari pukul 9 sampai 10.25 ya. Berarti ini waktunya berapa ini? 1 jam 25 menit karena ini hanya menit saja. Nah, berarti jawabannya adalah 85 menit atau 1 jam 25 menit ya. Kemudian yang kelima, perjalanan pulang dari sekolah ke rumah dengan dibonceng sepeda motor oleh ayah dari jam 10.30 sampai 10.40 ya. Membutuhkan waktu hanya 10 menit ya selisihnya ya. 10.40 kurangi 10.30. Itu adik-adik ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, urutkan kegiatan Beni di atas dari yang paling lama. Tuliskan pada kolom berikut. Yang paling lama berarti dari kegiatan nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1, baru nomor 5 ya. Kita lihat waktunya ya kegiatannya. Dari yang paling lama itu 85 menit sampai yang paling cepat itu 10 menit. Nah, karena diminta untuk menuliskan kegiatan, maka adik-adik bisa dituliskan ya. Di sini sudah saya beri contoh ya, penulisannya seperti apa. Nah, ini. Jadi dimulai dari membuat kerajinan tangan kincir angin kecil ya. Membuat kerajinan tangan kincir angin kecil ya. Ini nomor 4 tadi. Kemudian bermain bulu tangkis di halaman sekolah Beni ya, nomor 3. Ini yang lebih singkat, ini yang paling lama, ini yang paling singkat yang terakhir. Kemudian selanjutnya perjalanan dari rumah ke sekolah Beni dengan naik angkutan kota. Kemudian urutan berikutnya sarapan pagi, dan yang paling terakhir yang paling cepat adalah perjalanan pulang dari sekolah ke rumah dengan dibonceng sepeda motor ayah. Itu ya untuk yang halaman 153. Yang nomor 1 ya Dedek, ini ada nomor 2 juga yang matematika. Oke, yang nomor 2 ini langsung saya tuliskan di sini. Seorang petani memanfaatkan aliran air sungai untuk menggerakkan mesin penggiling padinya. Lengkapilah lama waktu mesin digunakan untuk setiap hari. Ya, hari Senin ya. Ini mulai digunakan dari pukul 6.05 menit sampai dengan 9.15 menit lah. Lama digunakan berarti kita cari selisih ya, dari 9.15 dikurangi 06 lebih 5, hasilnya adalah 190 menit ya, karena satuannya menit ya. Kemudian hari Selasa mulai digunakan dari pukul 9.10 sampai 12.35, maka selisihnya adalah 205 menit.
Hari Rabu mulai dari pukul 8:15 sampai 11:30 ya. Lama yang digunakan adalah 195 menit. Hari Kamis dari jam 7:05 sampai 10:45 ya. Lama digunakannya berarti 220 menit ya. Cari selisihnya adik-adik. Kemudian hari Jumat dari pukul 10:15 sampai 13:20 ya, itu berarti 185 menit. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang B, urutkan nama hari mulai dari mesin yang paling singkat digunakan, tuliskan pada kolom berikut. Nah, paling singkat berarti hari Jumat ya adik-adik, cuman 185 menit ya. Kemudian selanjutnya hari Senin ya, hari Senin itu 190. Kemudian hari Rabu itu 195 ya. Kemudian hari Selasa itu 205 dan yang paling lama itu adalah hari Kamis 220 menit. Itu adik-adik untuk muatan pelajaran matematika ya. Di halaman 153 sampai 154. Sekarang kita ke ayo berlatih di halaman 155. Ini ada bacaannya adik-adik tentang pemanfaatan angin sebagai energi alternatif ya. Silahkan mungkin bisa dibaca sendiri ya. Ini ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf ya tentang pemanfaatan angin sebagai energi alternatif. Langsung saja kita ke pertanyaan ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Yang nomor 1, apa kelebihan dari pemanfaatan energi alternatif angin? Nah, kelebihannya apa? Di sini sudah saya tuliskan ya di halaman 155 ya. Bahasa Indonesia nomor 1 ya. Oke. Kelebihannya adalah lebih ramah lingkungan dan tidak akan habis ya meski digunakan terus menerus ya. Kemudian nomor 2, apa kekurangan dari pemanfaatan energi alternatif angin? Nah, tadi kelebihan, sekarang kekurangannya. Kekurangannya adalah jumlah energi yang dihasilkan tidak sama setiap waktu. Kenapa? Karena angin kadang berhembus kuat dan kadang tidak berhembus sama sekali. Nah, ini. Kemudian nomor 3, buatlah minimal 5 pertanyaan baru yang ingin kamu ketahui tentang energi alternatif angin. Nah, 5 pertanyaan ya di sini sudah saya buatkan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa dampak yang ditimbulkan dari energi alternatif angin? Kemudian yang kedua, bagaimana pemanfaatan energi alternatif angin? Yang ketiga, mengapa energi alternatif bersifat ramah lingkungan? Yang keempat, di mana letak PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu ya ini ya, pertama di Indonesia. Kemudian yang kelima, sejak kapan manusia memanfaatkan angin sebagai energi alternatif? Itu ya jadi untuk soal nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4, ini kita diminta melakukan wawancara ya. Mungkin adik-adik bisa mencobanya sendiri ya. Karena di sini tentunya saya tidak bisa memberikan contohnya. Oke, kita lanjutkan ke ini halaman 156 muatan pelajaran PKN ya. Ini ada 4 soal. Yang pertama, tuliskan hak dan kewajiban yang harus kita lakukan untuk menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban yang harus kita lakukan untuk menjaga ketersediaan energi. Yang pertama adalah hak, yaitu menggunakan suatu energi. Ini ada ya di materi di atasnya adik. Kemudian memperoleh energi alternatif. Yang ketiga, mendapat kesempatan sama untuk dapat menggunakan suatu energi seperti energi listrik ya misalnya. Kemudian kewajibannya apa? Menggunakan energi sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, menggunakan energi alternatif ramah lingkungan. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang menyebabkan semakin menipisnya cadangan energi? Nah, jawabannya adalah untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu menggunakan energi secara boros dan tidak beralih ke energi alternatif. Lah ini yang mengakibatkan menipisnya cadangan energi. Lanjut ke nomor 3, bagaimana seandainya kita tidak menghemat energi? Kalau kita tidak menghemat energi, apa yang terjadi? Lah ini, energi akan semakin menipis ya, dan berdampak pada generasi penerus yang tidak dapat menikmatinya karena energi semakin menipis bahkan habis ya, sedangkan pembentukannya cukup lama sekali, terutama energi dari fosil. Nomor 4, tuliskan 3 perilaku menghemat energi ya. Yang pertama dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya. Misalnya kalau jarak dekat cukup kita jalan kaki atau menggunakan sepeda.
Yang kedua, lebih mengutamakan menggunakan transportasi umum. Ini juga menghemat ya, karena kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, padahal hanya digunakan untuk satu orang, menggunakan bahan bakar yang sama, nah itu ya. Maka alangkah baiknya menggunakan transportasi umum. Kemudian yang ketiga, menggunakan energi alternatif. Ya, ini kita gunakan energi alternatif, itu juga salah satu cara untuk menghemat energi ya, tentunya yang ramah lingkungan. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan untuk Ayo Berlatih pendamping pembelajaran 1 dan 2 karena sudah cukup lama ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan yang masih ketinggalan pembahasan soal-soal kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Cukup sekian dari saya. Kita lanjutkan untuk pembahasan video berikutnya tetap di channel Rivanista. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.